Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Fisika SMA untuk kelas 10. Di video pembelajaran kali ini kita akan masuk di materi bab 2, yaitu pengukuran. Di pertemuan pertama pada bab 2 kita akan bahas tentang besaran, satuan, dan dimensi serta penggunaan alat ukur. Langsung saja kita masuk pada materi. Pertama, kita bahas tentang pengukuran. Mungkin kalian pernah ke pasar membeli buah, atau akhir-akhir ini kalian sering melihat alat seperti ini. Ya, ini adalah termometer infrared yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Atau mungkin juga kalian pernah pergi ke penjahit untuk mengukur badan saat ingin dibuatkan baju. Nah, kegiatan seperti itulah yang dinamakan dengan pengukuran. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam pengukuran disebut dengan satuan. Jadi, dalam pengukuran ada besaran, satuan, dan hasil pengukuran. Misalnya, ketika kita ingin membeli buah jeruk, maka pedagang akan menimbang berapa massa jeruk yang akan kita beli. Misalnya, kita beli 3 kg. Berarti dalam pengukuran tersebut besarannya adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan hasil pengukurannya adalah 3 kg. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan besaran, satuan, dan dimensi. Pertama, kita masuk pada besaran. Jadi, besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Besaran terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan satuan ini merupakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Satuan juga terbagi dua, yaitu satuan tak baku dan satuan baku. Satuan baku ini merupakan satuan yang tidak diakui secara internasional. Kenapa? Karena alat ukur yang digunakan pada satuan tak baku adalah bagian tubuh seperti jengkal telapak tangan, telapak kaki, lengan, atau hasta. Dan kita tahu bahwa setiap orang mempunyai jengkal telapak tangan, telapak kaki, lengan, atau hasta yang berbeda-beda, sehingga ini tidak bisa digunakan secara internasional. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang dapat diterima oleh banyak orang secara internasional. Kegunaan dari satuan baku ini adalah untuk menyeragamkan hasil pengukuran antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, sementara dimensi merupakan cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Salah satu manfaat dari dimensi adalah untuk membuktikan dua besaran fisik setara atau tidak. Selanjutnya kita masuk pada materi besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu atau sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok. Kalian dapat lihat pada tabel berikut. Yang pertama, panjang. Satuannya adalah meter. Dimensinya adalah L. L kapital atau huruf besar. Jadi dalam penulisan dimensi menggunakan kurung persegi seperti ini. Yang kedua, massa. Satuannya adalah kilogram. Dimensinya adalah M. Yang ketiga adalah waktu. Satuannya adalah second. Dimensinya adalah T. Kemudian yang keempat adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Dimensinya adalah I. Yang kelima ada suhu. Satuannya adalah Kelvin. Dan dimensinya adalah theta. Jadi ini bacanya adalah theta.
Kemudian selanjutnya ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, dimensinya adalah J. Kemudian yang terakhir adalah jumlah zat, satuannya adalah mol, sedangkan dimensinya adalah N. Nah, sekarang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, sekarang mari kita lihat besaran-besaran turunan beserta rumus satuan dan dimensinya. Yang pertama, kita lihat ada luas. Luas lambangnya atau simbolnya adalah A. Rumusnya adalah panjang kali lebar, satuannya adalah meter kuadrat karena ada dua komponen panjang di sini yaitu panjang dan lebar sehingga satuannya adalah meter kuadrat. Nah, kita tahu tadi bahwa meter ini merupakan satuan dari besaran panjang, sedangkan panjang dimensinya adalah L. Pangkat 2-nya mengikut. Kemudian yang kedua ada volume. Simbolnya adalah V, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter pangkat 3 karena ada 3 komponen panjang di sini. Meter ini adalah satuan dari besaran panjang. Besaran panjang dimensinya adalah L. Pangkat 3-nya tetap mengikut. Yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis simbolnya adalah rho, rumusnya adalah M/V. Massa per volume, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kilogram ini merupakan satuan dari massa. Massa dimensinya adalah M, sedangkan M ini merupakan satuan dari panjang. Panjang dimensinya adalah L, sedangkan pangkat 3-nya berubah menjadi -3. Jadi dalam dimensi tidak menggunakan per, sehingga satuan M pangkat 3 yang ini kita tarik ke atas sehingga berubah menjadi pangkat -3 karena pindah ruas. Yang keempat ada kecepatan, simbolnya adalah V. Rumusnya adalah S per T, perpindahan per waktu, satuannya adalah meter per second. Meter ini satuan dari panjang, panjang dimensinya adalah L. Kemudian S ini adalah satuan dari waktu, waktu dimensinya adalah T. Pangkat -1 ini karena ini per S, jadi S-nya kita tarik lagi naik ke atas sehingga berubah menjadi pangkat -1. Selanjutnya ada percepatan, simbolnya adalah A, rumusnya adalah V per T, kecepatan per waktu, satuannya adalah meter per second kuadrat, sehingga dimensinya adalah LT pangkat -2. M ini adalah satuan dari panjang, dimensi panjang adalah L. S kuadrat ini adalah satuan dari waktu, waktu dimensinya adalah T. Seperti yang tadi, S pangkat 2 ini kita tarik ke atas sehingga pangkatnya berubah menjadi -2. Selanjutnya ada usaha, simbolnya adalah W, rumusnya adalah F kali S, gaya kali perpindahan. Gaya satuannya adalah kilogram meter per second pangkat 2, sedangkan S ini adalah perpindahan, satuannya adalah meter, berarti dikali dengan M sehingga satuannya menjadi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya tuliskan di sini bagaimana sehingga satuannya bisa menjadi kilogram meter pangkat 2 per S pangkat 2. Nah, pertama kita tulis dulu satuan dari gaya. Satuannya adalah kilogram meter per second pangkat 2. Kemudian ini dikali dengan S, dikali perpindahan. Perpindahan satuannya adalah M, berarti ini dikali M. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kilogram tetap kita tulis karena ini ada M kali M, berarti ini menjadi M kuadrat. Sedangkan S pangkat 2 tetap karena yang dikalikan dengan M hanyalah pembilang. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Jadi ingat ketika kita membuat dimensi, berarti yang kita mainkan adalah satuannya.
Oke, sekarang dimensinya menjadi seperti ini karena M ini adalah berasal dari kilogram, kilogram satuan dari massa, massa dimensinya M, kemudian meter pangkat 2 satuan dari panjang sehingga di sini L pangkat 2, kemudian per S kuadrat, S-nya adalah satuan dari waktu sehingga kita tarik lagi naik ke atas sehingga di sini T pangkat minus 2. Selanjutnya ada daya, simbolnya P, rumusnya adalah W per T. Kita uraikan lagi. Daya atau W satuannya adalah kilogram meter pangkat 2 per S pangkat 2 dibagi dengan T, waktu satuannya adalah S, berarti dibagi dengan S. Kita letakkan 1 di sini karena S per 1 sama S itu sama saja, tapi ini supaya kita lebih mudah mengalihkan karena biasanya ada yang bingung yang mana dikalikan dengan yang mana. Nah, sekarang karena ini tanda bagi berarti dikali silang. Berarti kilogram meter pangkat 2 dikali dengan 1 sama dengan kilogram meter pangkat 2. Kemudian S pangkat 2 dikali dengan S berarti hasilnya adalah S pangkat 3. Sehingga dimensinya menjadi seperti ini. M ini berasal dari kilogram, yaitu massa. Kemudian L ini berasal dari meter kuadrat, yaitu panjang, sedangkan T ini berasal dari S, yaitu waktu. Selanjutnya kita masuk pada tekanan, simbolnya adalah P, rumusnya adalah F per A. Coba kita uraikan lagi. Pertama, satuan dari F adalah kilogram meter per S pangkat 2 dibagi dengan A, luas penampang satuannya adalah M pangkat 2. Kita tuliskan saja 1 di sini supaya kita lebih mudah mengalihkan. Sekarang kita kali silang, kilogram meter kali dengan 1 hasilnya adalah kilogram meter. Kemudian S pangkat 2 dikali dengan M pangkat 2 berarti hasilnya adalah M pangkat 2 dikali S pangkat 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Yang di atas ada M, yang di bawah juga ada M pangkat 2. Nah, masing-masing kita bagi dengan M. M dibagi dengan M sama dengan 1, biar tidak dituliskan. Kemudian M pangkat 2 dibagi dengan M, hasilnya adalah M pangkat 1 atau ditulis saja M. Kemudian S pangkat 2 nya tetap, sehingga dimensinya menjadi seperti ini. M ini berasal dari kilogram, L pangkat minus 1 kita naikkan, ini M berarti satuan dari panjang, dimensi panjang adalah L pangkat minus 1 karena pindah ruas ke atas. Kemudian S pangkat 2 juga begitu, pindah ruas ke atas. S ini adalah satuan dari waktu sehingga di sini T pangkat minus 2. Selanjutnya ada momentum. Simbolnya adalah P, rumusnya adalah M kali V, massa kali kecepatan. Satuan dari massa adalah kilogram, sedangkan satuan dari kecepatan adalah meter per second. Sehingga ini gampang, tinggal dimensinya adalah M, L, T pangkat minus 1. Berikutnya ada impuls, simbolnya adalah I, rumusnya adalah F kali T, gaya kali waktu. Kita uraikan lagi, gaya satuannya adalah kilogram meter per S pangkat 2 dikali dengan waktu satuannya adalah second, berarti kita kalikan sehingga kilogram meter kali S berarti kilogram meter S. Sekarang S pangkat 2 dikali dengan 1 berarti S pangkat 2. Nah, sekarang kita sederhanakan, di atas ada S, di bawah juga ada S pangkat 2, berarti masing-masing dibagi S. S bagi S sama dengan 1 atau tidak usah dituliskan. Kemudian S kuadrat dibagi dengan S berarti S pangkat 1 atau ditulis saja S, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. M ini adalah dimensi dari massa karena di sini kilogram, L dimensi dari panjang karena di sini meter. Kemudian T dimensi dari waktu karena di sini adalah second, ditarik naik ke atas sehingga menjadi pangkat minus 1. Selanjutnya ada energi kinetik, rumusnya adalah 1/2 massa kali kecepatan pangkat 2.
Satuan dari massa adalah kilogram, kemudian dikali dengan kecepatan. Satuan kecepatan adalah meter per second. Karena ini pangkat 2 berarti satuannya juga di pangkat 2, meter pangkat 2 per second pangkat 2. Seperduanya diabaikan saja karena ini adalah konstanta, jadi tidak diikutkan. Sehingga hasilnya adalah kilogram kali meter pangkat 2, kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah ini M dari massa, ini L panjang, kemudian T ini adalah dari waktu. Kemudian yang terakhir adalah energi potensial. Rumusnya adalah M kali G kali H. Massa satuannya adalah kilogram, kemudian G ini adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per second pangkat 2. Kemudian dikali lagi dengan H. H ini adalah ketinggian, sehingga satuan dari ketinggian adalah meter, berarti dikali dengan meter. Hasilnya adalah kilogram kali meter, hasilnya adalah kilogram meter pangkat 2 per S pangkat 2. Sehingga hasilnya karena ini kilogram, berarti satuan dari massa, berarti dimensi massa M. Kemudian L pangkat 2 karena ini meter satuan dari panjang. Kemudian S pangkat 2 adalah satuan dari waktu, ditarik naik ke atas sehingga di sini adalah T pangkat minus 2. Sekarang kita bahas tentang alat-alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Alat ukur panjang banyak macamnya. Di sini kita dapat lihat ada mistar saja sudah banyak jenisnya. Kemudian ada jangka sorong, manual dan ada jangka sorong digital. Kemudian ada meteran, kemudian ada juga mikrometer. Jadi ada mikrometer yang manual dan ada yang digital. Selanjutnya ada alat ukur massa. Ini adalah neraca digital. Kemudian timbangan duduk, timbangan gantung, dan timbangan badan. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ada stopwatch. Stopwatch itu ada yang digital dan ada yang analog. Kemudian ada jam. Kemudian ini ada digital timer. Ini biasanya digunakan di laboratorium. Berikutnya ada alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah termometer. Di sini ada banyak termometer. Pertama ini adalah termometer ruang. Kemudian termometer klinis. Kemudian yang ketiga ini adalah termometer laboratorium. Nah, yang keempat adalah termometer yang sangat sering kita lihat akhir-akhir ini. Ini adalah termometer infrared yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh tanpa bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur suhunya. Oke, next ada alat ukur kuat arus listrik. Di sini ada multimeter. Multimeter itu ada analog dan digital. Jadi multimeter ini bukan hanya untuk mengukur kuat arus listrik, tetapi juga dapat mengukur hambatan dan tegangan listrik. Yang terakhir ada alat ukur intensitas cahaya. Alat ukurnya ada luxmeter atau lightmeter. Kemudian ada spektrofometer. Ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada panjang gelombang tertentu yang melewati sebuah materi. Oke, selanjutnya kita masuk materi penggunaan alat ukur panjang. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara membaca hasil pengukuran. Jadi ada 3 alat ukur panjang yang akan kita lihat nanti. Yang pertama mistar, kemudian jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Nah, yang pertama adalah mistar. Ini yang sudah sering kalian gunakan, sudah tidak asing lagi. Jadi ini yang skala yang di atas ada dalam satuan cm, kemudian yang di bawah dalam satuan inci. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Ini saya kira gampang, berarti tinggal yang ujung pensil ini kan menunjukkan sejajar dengan 5, kemudian yang sebelah sini sejajar dengan 2, berarti tinggal dikurangi 5 cm kurang 2 cm sama dengan 3 cm. Jadi ketelitian dari mistar ini adalah 0,5 mm. Oke, yang kedua ada jangka sorong. Jadi jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter luar,
diameter dalam dan kedalaman sebuah benda. Ini biasanya digunakan dalam otomotif dan konstruksi bangunan. Nah, coba sekarang kita perhatikan bagian-bagiannya. Di sini ada rahang pengatur garis tengah dalam, ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ini rahang pengatur garis tengah luar, digunakan untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada ini adalah digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Dan yang paling penting yang harus kalian perhatikan di sini adalah skala. Ada skala utama dan skala Nonius. Jadi nanti dalam pembacaan hasil pengukuran yang diperhatikan adalah skala utama dan skala Nonius. Berapa sih sebenarnya ketelitian dari jangka sorong? Nah, coba sekarang kita perhatikan. Jadi, jangka sorong itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda, tergantung dari skala yang ada pada jangka sorong tersebut. Nah, coba kita lihat, ini adalah salah satu contoh dari jangka sorong. Ini ada skala utama dalam satuan cm, kemudian skala Noniusnya dalam satuan mm. Jadi, cara untuk menentukan ketelitian jangka sorong, pertama kita lihat dulu jarak 0 ke sini ke 1 adalah 1 cm. Kemudian di antaranya ini ada 10 garis atau 10 skala. Berarti tinggal kita bagi 1 dibagi dengan 10 sama dengan 0,1 cm. Kemudian kita rubah ke dalam satuan milimeter karena akan dibagi dengan jumlah skala dalam satuan milimeter. Kita sudah dapatkan jarak dari 0 ke sini, artinya jarak satu bagian skala pada skala utama adalah 1 mm. Nah, sedangkan coba kita hitung jumlah skala Noniusnya, jumlah garis-garis yang ada pada skala Nonius. Kita mulai hitung setelah angka 0, berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ini 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan di sini 50. Jadi ada 50 skala atau 50 garis pada skala Nonius. Nah, sekarang tinggal kita bagi 1 mm yang kita ambil tadi dari jarak satu bagian skala dibagi dengan jumlah skala pada skala Nonius yaitu 50. Hasilnya adalah 0,02 mm. Jadi jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,02 mm. Coba sekarang kita lihat contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Pertama, perhatikan skala utama. Ini adalah skala utama dan yang di bawah adalah skala Nonius, yang di atas dalam satuan cm, kemudian yang skala Noniusnya dalam satuan mm. Nah, pertama yang kita perhatikan adalah angka 0 pada skala Nonius. Angka 0-nya adalah ini. Kemudian sekarang kita lihat skala sebelum angka 0 pada skala utama, berarti yang di atas. Angka sebelum 0 di sini adalah 2, berarti skala utamanya adalah 2 cm, atau kalau kita rubah menjadi milimeter adalah 20. Jadi tergantung nanti soalnya, kalau misalkan soal pilihan ganda, tergantung apakah dia dalam satuan milimeter atau sentimeter. Tapi ini kita rubah ke satuan milimeter. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi skala Nonius. Yang diperhatikan adalah garis yang berimpit. Nah, sekarang garis yang berimpit ada di sini, ada di angka 5 garis yang berimpit dengan skala utama. Kemudian ketelitiannya tadi adalah 0,02, berarti tinggal dikalikan. Skala Noniusnya adalah 5 mm dikali dengan ketelitiannya adalah 0,02 mm, sehingga hasilnya adalah 0,1 mm.
Kemudian hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan, skala utama ditambah dengan skala Nonius, berarti 20 mm tambah 0,1 mm. Hasilnya adalah 20,1 mm, atau kalau dalam satuan cm berarti 2,01 cm. Oke, sekarang kita perhatikan lagi contoh jangka sorong yang skalanya berbeda. Ini skalanya berbeda dari yang tadi. Pertama, seperti yang tadi kita tuliskan jarak dari satu bagian skala ini sama, jaraknya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Kemudian dibagi dengan jumlah skala yang ada pada skala Nonius. Jumlah skalanya kita hitung setelah angka 0, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini ada 20 skala, berarti dibagi dengan 20 sama dengan hasilnya adalah 0,05 mm. Jadi jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,05 mm. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Caranya tadi sama, jarak antar bagian satu skala ini sama, yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian jumlah skalanya ini kita hitung setelah angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 10 skala, berarti tinggal 1 dibagi dengan 10 sehingga ketelitiannya adalah 0,1 mm. Nah, sekarang kita langsung lagi masuk di contohnya. Ini adalah contoh soal untuk ketelitian jangka sorong 0,1 mm. Pertama, kita perhatikan angka 0 pada skala Nonius. Skala utamanya adalah garis sebelum angka 0. Di sini garisnya adalah pas di 1, berarti skala utamanya adalah 1 cm atau 10 mm. Kemudian skala Noniusnya kita perhatikan lagi yang berimpit, di pas di 5, berarti 5 dikali dengan ketelitiannya adalah 0,1, berarti 0,5 mm. Hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan skala utama tambah skala Nonius, hasilnya adalah 10,5 mm atau 1,05 cm. Sekarang kita masuk kepada yang terakhir, yaitu mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup ini digunakan pada teknik mesin serta elektro. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda dengan ukuran yang kecil seperti rambut, kertas, lempengan baja, seng, diameter kabel, kawat, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang bagian-bagiannya pada saat kita menggunakan alat ukur ini. Yang paling penting sekarang kalian perhatikan di sini adalah skala utama dan skala Noniusnya. Jadi ketelitian dari mikrometer sekrup ini adalah 0,01 mm. Cara mendapatkan ketelitian dari mikrometer sama dengan cara mendapatkan ketelitian pada jangka sorong. Yang pertama, kita lihat dulu berapa jarak dari 0 ke garis yang pertama ini. Ini kan dari 0 sampai 5, itu berarti jaraknya 5 mm. Kemudian ada 10 skala di antaranya. Yang skala di atas dan skala di bawah itu ada 10, berarti 5 bagi 10 berarti 0,5. Jadi jarak dari 0 ke sini ke garis yang pertama adalah 0,5. Nah, sedangkan skala Noniusnya ini jumlah skalanya adalah 50. Jadi ini ada 50 skala, sehingga tinggal dibagi 0,5 bagi 50, hasilnya adalah 0,01 mm. Nah, sekarang kita langsung masuk saja pada contoh soalnya. Ini adalah sebuah apel yang akan diukur berapa diameternya. Pertama, perhatikan skala utamanya. Kita perhatikan garis yang berdekatan dengan skala Noniusnya. Coba kita perhatikan. Jadi ini ada garisnya. Dan sudah kita hitung tadi, jarak antara garis itu, antara satu garis dengan garis yang lain adalah 0,5. Nah, sekarang di sini kan sudah 15, berarti 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, berarti ini 19, berarti ada lagi sisanya
Satu garis berarti 19,5. Jadi skala utamanya adalah 19,5 mm. Nah, sekarang skala noniusnya adalah garis yang berimpit dengan garis horizontal yang ada pada skala utama, garis yang ini. Coba kita perhatikan, ada di sini yang berhimpit, ada di bagian sini, berarti ini berapa? Berarti ini kan 10, berarti ini 11, 12, 13, 14, 15, karena jarak antar satu garis ini adalah 1 mm, berarti ini 10, 11, berarti hasilnya adalah 12. Dikali dengan ketelitiannya adalah 0,01, sehingga hasilnya adalah 0,12 mm. Hasilnya adalah tinggal dijumlahkan, skala utama tambah skala nonius, hasilnya adalah 19,5 mm tambah 0,12 mm, hasilnya adalah 19,62 mm. Oke, materi untuk pertemuan pertama di bab 2 selesai. Sekarang silahkan kerjakan tugasnya. Yang pertama, tentukan rumus dimensi tetapan umum gas R pada persamaan gas ideal berikut. Jadi yang ditentukan dimensinya adalah R. Silahkan dikerjakan dan diuraikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, tentukan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer berikut. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.